berjemur ya Ah, tadi iya, pagi. Mbak. Cowok lagi bu anaknya ya? Iya. Walah, itu sih bisanya cuma kasih saya cucu cowok, nggak bisa kasih saya cucu cewek. Kan enak kalau punya cucu cewek nih, bisa bantuin bersih-bersih nih. Kalau tunggu berlibur, orang-orang tuh pada minta anak cowok loh bu. Alhamdulillah anaknya ganteng kayak gitu aja ya. Nah, kamu kapan kasih ibu cucu cewek? Coba nih ibu. Kan neneknya ada dua. Stop. Ibu masih kecil kayak gitu. Udah bu, nggak usah marah-marah malu gitu. Kamu ini kalau diajak ngomong jawab terus, dah, bu capek, nggak tahu lagi deh. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Ada apa ya kesini? Baik Ibu, perkenalkan kami perawat dari Puskesmas. Kami dapat laporan dari Ibu Kader. Perkenalkan saya perawat Afra dan juga rekan saya perawat Selfie. Ya, terus mau ngapain kesini? Perasaan keluarga saya nggak ada masalah apa-apa tuh. Jadi begini Ibu, kami kesini untuk melakukan edukasi mengenai keluarga Ibu, bukan untuk pengecekan kesehatan kok Bu. Saya nggak ngerti deh kayak gitu. Bentar, saya panggil saya. Zahra, sini kamu. Oh, ya ampun ibu. Gimana Ibu? Baik Ibu, perkenalkan kami dari perawat Puskesmas. Kami dapat laporan dari Ibu Kader. Jadi di sini saya perawat Afra dan juga perawat Selfie. Oh, gimana kalau masuk dulu? Oh iya boleh boleh. Silakan duduk. Maaf ya bu ya, tempatnya seadanya. Baik Ibu, terima kasih ya sudah menerima kami. Jadi kami ini perawat dari Puskesmas. Jadi, tujuan kami ke sini untuk melakukan penyuluhan kepada memberikan sedikit informasi kepada Ibu dan keluarga juga. Lalu di sini kami bukan untuk pengecekan atau pemeriksaan ya Ibu, kami untuk memberikan edukasi saja. Saya izin kurang lebih selama 1 jam, apakah Ibu berkenan? Oh iya, boleh Bu. Ya boleh deh Ibu. Kan habis lahiran ya? Iya, ini alhamdulillah kemarin normal Bu. Normal ya. Cowok lagi tuh. Kalau saya boleh tahu, ini kemarin dibantu BPJS atau mandiri? Oh, kemarin itu kebetulan kayaknya BPJS Bu. BPJS Iya, ya? BPJS. Alhamdulillah Ibu. Jadi agak ringan gitu. Iya, benar banget. Ya baik Ibu, saya boleh minta tolong dipanggilin sebut anggota keluarganya biar bisa dapat ilmu sama-sama. Oh, iya, boleh Mas. Mas, cari ini dulu Mas. Ya, bisa. Berapa dong? Ini ya Mas, ada perawat dari Puskesmas. Ini Bu, suami saya. Ini mertua saya ya. Yang di depan. Baik, kita mulai saja ya Pak, Bu. Jadi kami datang ke sini karena dengan laporan dari Bu Kader, katanya keluarga Bapak sama Ibu belum mengetahui mengenai program keluarga berencana. Apakah benar? Jadi begini ya Mbak, saya dan istri saya itu sebenarnya sudah paham apa itu KB, keluarga berencana, dan tapi menurut saya tuh KB itu haram, soalnya itu sama aja dengan menolak rezeki, karena di agama saya itu banyak anak banyak rezeki gitu Mbak. Ya, saya setuju sih sama anak saya ya Mbak ya. Kan kalau kita KB kayak gitu kan sama aja kita nggak mau punya anak. Kita tuh kayak menolak rezeki gitu loh dari Allah. Baik Ibu, Bapak, saya menghargai pendapat dari Ibu dan juga Bapak. Sebelumnya saya izin bertanya dari salah satu anggota keluarga, apakah ada yang mengetahui resiko yang mengancam dari jarak usia anak yang terlalu dekat dan juga bahaya yang bisa terjadi pada ibunya sendiri? Allah, nggak usah apaan sih KB kayak gitu nih. Lihat aja nih, anak saya, menantu saya, cucu saya
Gak ada tuh yang sakit, sehat-sehat semua. Emang kelihatan penyakitan? Astagfirullahaladzim Bu, kan aku nggak tahu gimana keadaannya Zahra, capeknya tuh gimana, masih harus ngurus rumah, ngurus adik sama anak-anak yang lain. Gofar, istri kamu nih, gara-gara kamu manjain, hasilnya jadi kayak gini kan? Ah, kamu tuh terlalu lebay ya, Rah. Mini-mini kayak gitu. Jadi gini Bu, sebenarnya program KB ini sangat penting, apalagi untuk menjaga jarak umur kelahiran agar semua anak mendapatkan hidup yang sejahtera seperti anak di usia mereka. Tapi maaf ya Mbak, anak-anak saya tuh makan 3 hari sekali loh, dan semuanya sama, nggak ada yang beda-bedain. Memang anak-anak bapak ini kan makannya 3 kali sehari ya. Tapi bapak sudah menjamin nggak gizi dari anak-anak bapak ini sudah tercukupi atau belum? Dimana kan setiap anak itu kan pasti membutuhkan porsi gizi yang berbeda-beda untuk masa pertumbuhan dan juga perkembangan dari anak-anak tersebut. Sekarang kalau saya boleh tanya nih Pak, mohon maaf mungkin pertanyaannya kurang enak didengar, tapi kalau saya boleh tahu bagaimana kondisi finansial Bapak, keluarga Bapak, apakah sudah tercukupi atau belum? Lalu apakah Bapak sudah memikirkan gimana masa depan anak-anak Bapak? Jujur ya Mbak, sebenarnya saya belum memikirkan sampai sejauh itu, dan saat ini saya juga bingung sih nantinya anak-anak saya kalau minta, yang satu minta jajan pasti yang satunya ikutan, dan apalagi kalau anak-anak saya yang satu minta mainan terus pasti kan satunya ngiri toh Mbak. Nah itu saya udah kewalahan Mbak. Gitu. Ya, jadi bapak sudah mengetahui ya dampak negatif dari tidak melakukan keluarga berencana ini. Bisa dilihat juga dari perekonomian bapak dan juga kebutuhan sehari-hari yang selalu banyak. Gitu. Terus gimana Bu menurut Ibu? Nah, kan ibu udah pernah bilang, ngapain sih KBKB kayak gitu? Kalau gitu istrimu, ngapain sih undang-undang kayak gini? Udah ibu bilangin dari kemarin lagi. Udah deh, serah kalian. Capek nasihatin kalian terus. Kita kan sebelumnya belum pernah KB ya, jadi kayak masih gimana bingung gitu. KB emang ada jenisnya gitu ya Bu? Oh ya, Minta tolong dijelasin. oh ya baik Bu, jadi Ibu nggak perlu khawatir ya. Kami di sini membawakan brosur yang berisi tentang jenis-jenis KB. Ibu bisa baca terlebih dahulu selanjutnya kita menerapkan alat ini. Oke baik, jadi alat KB itu bermacam-macam Ibu. Bisa mulai dari Mbak Zahranya sendiri yang melakukan KB ataupun dari bapaknya yang melakukan KB. Ini saya ada bawa contoh dari macam-macam KB. Ini seperti ini ya Bu, Pak. Jadi ini ada alat KB dari bentuk yang spiral, ada yang bentuknya seperti T ini, atau yang disebut dengan ID. Terus ada yang berupa susuk seperti ini, nanti dimasukkannya di bagian lengan dari si ibunya. Terus ada yang berupa suntikan, terus ada yang berupa KB mandiri berupa pil seperti ini, dan juga KB mandiri dari si bapaknya yang bisa menggunakan kondom seperti ini saat melakukan hubungan. Baik Ibu, yang pertama ini ada IUD. Jadi IUD ini alat kontrasepsi yang bentuknya ada spiral dan juga ada huruf T. IUD ini dipasang di dalam rahim. Di sini ya Ibu untuk mencegah kehamilan. Kelebihan dari IUD ini bisa dilepas kapan saja, aman untuk menyusui dan mengurangi resiko terkena kanker. Tapi IUD ini masih terdapat resiko mengalami kehamilan, tidak nyaman di perut saat baru pasang, dan tidak mencegah resiko penularan penyakit kelamin. Kemudian Ibu, selanjutnya ini untuk ada video pemasangan dari IUD. Ada susuk ini alat kontrasepsi yang berbentuk tabung plastik dan kecil yang fleksibel berisi hormon. Susuk ini biasanya dipasangkan di bagian lengan pada ibu ya. Susuk ini berguna selama 3 tahun. Untuk kelebihan susuk ini memiliki efektivitas tinggi untuk mencegah kehamilan, aman digunakan pada ibu menyusui, menghindari resiko mengalami kanker. Tapi sekitar 20% wanita yang memakai susuk tidak mengalami menstruasi. Ibu, yang selanjutnya ada proses KB dengan sterilisasi, di mana metode ini dilakukan dengan prosedur operasi dengan menutupi tubal volupik. Oh, yang itu ya Mbak? Iya, yang ini. Nanti ini ditutupi Bu, seperti itu.
Kelebihan dari KB sterilisasi ini sendiri tidak menimbulkan efek samping, Ibu. Efektivitasnya sangat tinggi, aman bagi ibu menyusui. Lalu untuk kekurangannya sendiri itu ada bersifat permanen dan juga menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman pada awal pemakaiannya. KB dalam bentuk pil seperti ini, di mana KB pil ini merupakan alat kontrasepsi oral dengan metode pemakaiannya itu diminum sehari sekali pada jam yang sama setiap harinya, Ibu. Jadi nggak boleh telat gitu, setiap hari harus minum kalau pakainya KB pil seperti ini. Untuk kelebihan dari pil KB ini sendiri yaitu efektif jika diminum secara teratur, bisa digunakan oleh wanita di segala usia, tidak mengganggu produksi ASI. Lalu untuk kekurangannya sendiri ini berisiko mengalami kenaikan berat badan, baiknya itu biasanya dapat terhenti serta kemungkinan terjadi pendarahan atau bercak darah apabila lupa terlambat meminum pilnya tersebut. Selanjutnya ada KB dalam bentuk suntikan. KB dalam bentuk suntikan ini merupakan alat kontrasepsi yang digunakan dengan cara menyuntikkan hormon ke dalam tubuh ibu. Di mana suntikan KB ini ada yang diberikan setiap 1 atau 3 bulan sekali. Kelebihannya itu ada aman digunakan bagi ibu menyusui dan juga tidak mengganggu saat melakukan hubungan intim ibu. Sedangkan kekurangannya itu berisiko mengalami kenaikan berat badan, siklus menstruasi dapat terganggu dan juga pemulihan kesuburannya sedikit terlambat. Seperti itu. Nah, seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, bahwa KB ini tidak hanya dilakukan oleh ibu saja, tetapi dilakukan bisa juga dengan bapak. KB untuk suami bisa vasektomi. Vasektomi ini dilakukan dengan memotong pipa yang menyalurkan sperma dari testis menuju uretra. Vasektomi ini efektivitasnya sangat tinggi, tidak menimbulkan efek samping, tetapi kemungkinan terjadi komplikasi. Selanjutnya ada kondom. Kondom ini alat kontrasepsi berbahan karet latex yang dipakai pada alat kelamin pria. Kondom ini dapat mencegah infeksi penyakit menular seksual, mudah untuk digunakan. Tapi kondom hanya dapat digunakan sekali dan mungkin dapat menimbulkan alergi. Ibu, ini saya izin buat tidurin adiknya dulu ya, mumpung tidur. Terus ya Bu. Maaf ya Bu ya, habis tidurin aja. Ya nggak apa-apa Bu. Mbak, itu kan tadi udah dijelasin ya macam-macam alat KB. Itu ada nggak sih Mbak yang murah-murah aja, apa yang nggak usah bayar? Kayak ini tuh anak saya udah banyak loh Mbak ngeluarin uang gara-gara si Zahra itu. Ya, jadi begini Bu, untuk program keluarga berencana itu sudah ada yang ditemukan BPJS Kesehatan Ibu, seperti KB suntik, KB IUD, KB steril maupun KB implan. Jadi Ibu tidak perlu khawatir mengenai biayanya seperti apa. Baik Bapak Ibu, dari yang kami sudah jelaskan tadi, apakah Bapak Ibu sudah memahaminya? Kalau sudah, boleh tolong untuk dijelaskan kembali ya. Iya sudah Mbak, berarti keluarga berencana itu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera kayak gitu ya Mbak. Nanti kalau nggak KB takutnya anak-anak tidak bisa terpenuhi gizinya dengan baik kayak gitu kan Mbak? Betul. Mungkin selanjutnya dari Ibu Zahra bisa menyebutkan macam-macam dari KB yang sudah kami jelaskan tadi. Kalau yang saya dengar tadi, yang saya tahu, saya senangkapnya saya itu KB itu bisa dilakukan oleh bapaknya atau ibunya. Terus jenis-jenisnya itu tadi ada pil KB, terus ada pil suntik, terus juga ada KB yang steril seperti itu ya Mbak ya. Betul ya? Ya betul Bu. Kalau dari ibunya kan tadi yang sudah selain dijelaskan oleh Bu Zahra dan Pak Gofar, apa yang Ibu ketahui tentang KB ini? Ya selain yang tadi sih saya tahu jadi KB itu bisa pakai BPJS ya Mbak. Jadi tuh anak saya nggak perlu mikir-mikir biaya lagi kayak gitu. Oke, baik Bapak dan juga Ibu, sekarang kan sudah memahami nih tentang keluarga berencana itu seperti apa. Mungkin dari Bapak dan juga Ibu bisa berdiskusi terlebih dahulu untuk rencana keluarga berencananya ke depannya seperti apa, dan bisa segera ke puskesmas terdekat untuk melakukan rencananya ke depannya seperti apa. Seperti itu gitu. Iya Mbak, nanti kami akan diskusi terlebih dahulu untuk kita pakai KB apa seperti itu ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih kembali ya untuk Bapak dan keluarga juga sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan edukasi untuk keluarga Bapak. Sebelum kami pamit, adakah yang ingin ditanyakan?
Saya izin bertanya nih Bu, nanti kalau keluarga kita nih kalau sudah sepakat mau KB, kira-kira ke puskesmasnya biasanya hari apa ya? Kalau dari jadwal puskesmas kami biasanya di hari Rabu. Oh, hari Rabu. Oke, siap. Makasih ya Bu. Ya. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, mungkin cukup sampai di sini diskusi kita hari ini dan juga sharing informasi yang kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Dan kami juga pamit terlebih dahulu untuk melanjutkan tugas di puskesmas. Terima kasih ya Bu. Terima kasih banyak. Mari saya antarkan ke timnya.